Halo para pemirsa, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Gunaldi Noval dari KBA News dan Alinsan TV. Tepat di belakang saya, sekarang saya sudah berada di Gelora Bung Karno, di mana sekarang ada acara apel siaga dari Partai Nasdem. Kalian bisa lihat sendiri di belakang saya, tepat di belakang saya benar-benar ada beberapa simpul relawan yang baru hadir mengikuti apel siaga. Ikuti terus liputan selanjutnya tetap di KBA News. Apel siaga perubahan yang digelar oleh Partai Nasdem di Stadion Sepak Bola Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta hari Minggu 16 Juli 2023 disebut-sebut oleh kalangan pengamat politik sebagai show of force dari suatu kekuatan politik raksasa di luar koalisi pemerintah yang harus amat sangat diperhitungkan. Oke, para pemirsa KBA News dan Alinsan TV, sekarang saya bersama dengan para relawan tentunya dari Pak Anies Baswedan ya Pak? Betul Pak. Ini kita langsung wawancara dengan Pak siapa Pak? Husaini Husain. Kalau boleh tahu apa nama simpul relawannya Pak? Simpul relawan ini Taman Iskandar Muda. Oh, ya, Relawan paguyuban Taman Iskandar Muda. salah satu paguyuban masyarakat Aceh, tidak berpolitik praktis tapi hak semua masyarakat Aceh yang berdomisili di Bekasi sangat antusias untuk pemenangan Anies. Oh, begitupun para bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sini tuh ramai banget dan sekaligus dari Aceh sendiri apa harapannya dengan Pak Anies Baswedan Pak? Harapannya benar-benar ada perubahan seperti yang masyarakat harapkan. Apalagi dari segi ekonomi, mungkin dari segala aspek, tidak hanya ekonomi saja gitu ya. Oke, baik Pak. Ini kan Bapak kan dari Aceh nih, Betul. ya kan, yang berdomisili di Bekasi. Betul. Kemungkinan Aceh itu milih Pak Anies Baswedan itu kira-kira berapa persen Pak? Saya kira itu hampir 99. Setiap survei tidak ada yang selisihnya sedikit, pasti hampir 50%. Oke, Pak. Sekarang kan kita lagi di Gelora Bung Karno. Betul. Mengikuti acara apel siaga. Apel siaga. Baik warga Aceh, apa yang diharapkan dari acara apel siaga ini dari terutama untuk Nasdem, Pak? Hai, terutama dari Nasdem ini mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa nanti pemenang ke depan. Kita harapkan semua paham. Nah, tapi masyarakat sini sudah tahu ini pemenangan Anies apel siaga dan semua masyarakat yang hadir ini kapan saja siap. Misalnya dipanggil dengan sukarela ya, tanpa ada macam-macam. Semuanya siap untuk mendukung Pak Anies untuk ini. Oke, baik para pemirsa KBA News dan Alinsan TV. Berikut adalah penjelasan dari Pak siapa? Pak Syafni ya Pak? Husaini Husain. Oh ya, Pak Husaini Husain dari simpul relawan yang ada di Aceh. Aceh siap menangkan Anies. Aceh siap menangkan Anies. Takbir. Aceh siap menangkan Anies. Takbir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kebetulan saya dari Aceh. Ratusan ribu kader Nasdem yang bercampur dengan relawan pendukung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan berdatangan di Gelora Bung Karno, stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Masa yang hadir benar-benar larut dalam kebahagiaan karena bisa langsung melihat baca pres idaman mereka. Mereka yang berasal dari provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera berdatangan dengan bis-bis besar dan telah melakukan perjalanan umumnya 3 hari sebelum acara digelar. Sebagai catatan, Gelora Bung Karno dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang juga menggagas pembangunan kompleks olahraga ini.
dalam rangka desoekarnoisasi pada masa Orde Baru atau di era Presiden Haji Muhammad Soeharto. Nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4/1984 yang ditandatangani oleh Soeharto. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama stadion ini dikembalikan ke namanya semula melalui keputusan Presiden nomor 7/2001 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Adapun Nasdem menjadi parpol pertama yang menginisiasi Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Indonesia di pemilu presiden 2024. Kemudian diikuti oleh dua parpol oposisi yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, pihaknya semula mendukung Presiden Joko Widodo dan parpol-parpol koalisi lainnya karena sama-sama memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Tapi dalam perjalanannya, banyak hal yang sangat disayangkan oleh Partai Nasdem, sehingga pihaknya memilih untuk menginisiasi suatu perubahan walaupun harus menghadapi berbagai resiko ketika mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semuanya. Pemikiran-pemikiran yang dinamis, moderat, dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun ke-Indonesiaan yang seutuhnya wajib terus-menerus kita perjuangkan. Maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada 2024 yang akan datang, saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara profesional dan bermoral, terlepas dari semua intervensi kepentingan, dan tetaplah tegak lurus pada nilai kejujuran dan keadilan. Kita memerlukan pemilu yang seperti itu. Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain. Bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik. Tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
Maka pada saudara semuanya, keluarga besar Partai Nasdem, dari struktur wilayah, daerah, cabang, kemudian DPRD, saya nyatakan penghormatan dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya. Saudara telah menunjukkan komitmen jati diri saudara untuk hadir dengan pengorbanan yang ada ke Jakarta dari berbagai wilayah di Nusantara ini demi menyatakan saudara masih ada sebagai kader partai ini. Saya amat berbesar hati dan berbangga hati sebagai pimpinan saudara. Sampaikan salam perjuangan saya kepada seluruh keluarga besar kita di kampung halaman. Kepada para seluruh konstituen kita, katakan insya Allah di diri dan hati kita ini berbagai tantangan halaman yang kita hadapin, tapi dengan tekad dan niat baik yang ada, kita akan tetap menjadi Spartan yang tangguh untuk menghadapi itu. Kita harus berani menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Inilah kita Nasdem, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah di akhir untuk pidato saya ini, sebuah pantun dari Pulau Sumatera di wilayah timur, saya utarakan pada saudara. Pulau Pandan, jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Hancurlah badan di kandung tanah. Budi yang baik kan dikenang jua. Selamatlah berjuang saudaraku semuanya. Semoga jalan perjuangan kita tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Anies Baswedan dalam pidato kebangsaannya berdoa agar Partai Nasdem dilindungi dari kedengkian dan kezaliman serta tidak menjadi sasaran fitnah. Anies pun turut mendoakan masa depan rakyat dan bangsa Indonesia serta juga bagi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Anies berdoa agar komitmen Surya Paloh dalam memperjuangkan gerakan perubahan semakin diteguhkan. Alhamdulillah, kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi Indonesia untuk menyatakan bahwa kali ini perubahan dan perbaikan benar-benar. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan tadi satu persatu masuk mulai dari Papua. Ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia dan sebelah hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan ini insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan kembali keadilan. Dan sore hari ini dalam momen yang luar biasa, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bapak Surya Paloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-74. Saudara sekalian, beberapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua semangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap melewati ujian, kami siap melewati pertempuran. Kami menjadi pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Kita juga menyaksikan sore hari ini
awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Keberkahan mengiringi perjuangan kita pada sore ini. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen akan restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten melakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa kita ingin perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di setiap tempat mereka lahir kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka saat pemilu dan pilpres 2024 besok. Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan, konsep, ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali disampaikan. Tapi kita perlu ingat bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal, harus diiringi dengan berserah diri kepada Yang Kuasa, bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada Yang Kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Karena itu, dalam kesempatan ini kita ingin mengajak kepada semua berkumpul ratus ribu di sini dengan semangat perubahan, dengan semangat melakukan keadilan, dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa, memohon kepada Yang Kuasa bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempang. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji. Karena itu izinkan kesempatan ini kami mengajak kepada semua berdoa kepada Allah SWT agar merahmati bangsa ini, agar mengangkat dari berbagai masalah. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama, tengadahkan tangan kita, dan bantu aminkan bahasanya. Siap berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan. Mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang. Yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesedihan. Ya Tuhan, yang mencukupkan mereka yang miskin dan lapar, yang menguatkan mereka yang lemah, yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan, yang membalikkan yang sulit menjadi indah. Hanya kepadamu kami bermunajat.
Apel siaga perubahan Nasdem selain dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau populer dipanggil AHY dan Ketua Umum PKS Ahmad Saiku sebagai anggota Koalisi Perubahan, juga dihadiri oleh perwakilan dari Partai Golkar. Event ini juga menandai bahwa Nasdem dan Baca Pres Anies Baswedan komit atas kebinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan parade panjang para kader Nasdem se-Nusantara yang merupakan selebrasi dari kebinekaan di Indonesia. Selama apel siaga perubahan digelar, ada drone putih bertuliskan tagline Partai Nasdem yang melayang-layang di atas Stadion Gelora Bung Karno. Anies Rashid Baswedan sendiri menghadiri apel siaga perubahan Nasdem hanya 5 hari setelah tiba di Jakarta dari ibadah haji di Mekah pada Selasa 11 Juli 2023 dan dari Makassar pada esok harinya Rabu 12 Juli 2023.
bagi istri Anies Baswedan, yakni Nyonya Ferry Farhati Ganis, yang ditemui di ruang VIP Gelora Bung Karno usai apel siaga tersebut, mengakui bahwa stamina sang suami selalu prima dan sama sekali tidak pernah mengeluh kecapean. Alhamdulillah diberi kesehatan dari mulai berangkat haji kita diberi sehat, di dalam beraktivitas di Makassar, Bapak tidak pernah mengeluh, aduh saya sakit apa? Sakit kalau orang sebagai tenaganya ada dari government. Sementara itu, Ketua Umum Simpul Relawan Berani 1, Firda Devianti, yang juga calon legislatif Partai Nasdem untuk DPRD Jakarta, mengakui kesuksesan event tersebut yang juga menunjukkan tekad Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk tetap komit mendukung Anies Baswedan menuju RI 1. Acara apel siaga ini memang menunjukkan bahwa Partai Nasdem berkomitmen untuk mendukung Anies menjadi Presiden 2024. Karena di acara ini pun bersamaan dengan ulang tahunnya Bapak Surya Paloh. Untuk itu kami semua dari Partai Nasdem juga ada, juga koalisi partai, 3 partai PKS, Demokrat, bahkan dari Partai Golkar pun hadir. Dihadiri dari semua kalangan seluruh Indonesia. Bagian Indonesia manapun datang sini kurang lebih sekitar 200 ribuan lebih ke sini. Orang-orang sudah sampai semua dari semua wilayah. Dan kami, saya selaku Partai Nasdem, saya juga berkomit tetap satu arah mengikuti Bapak Surya Paloh dan seluruh bangsa Indonesia agar bisa paham, bisa mengetahui, bisa menilai secara terbuka agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju. Ketua Umum Berani 1 yaitu barisan untuk Pak Anies menuju Indonesia 1 agar bisa mensupport Pak Anies sampai menjadi presiden di 2000. Ya memang Partai Nasdem ini all out banget untuk mensupport Pak Anies, dikarenakan dari dulu sampai sekarang ketika Bapak Ketua Umum kita Pak Surya Paloh untuk mendukung siapapun yang disupport sama Pak Surya Paloh itu insya Allah berkat Tuhan Pak Anies bisa jadi, amin, amin. Dan karena semua wilayah kita sudah kerahkan juga dari kader Nasdem seluruh Indonesia, dan termasuk saya pikir ini adalah acara Nasdem, namun semua yang ada di luar pun bercampur baur dari semua partai koalisi hadir semua di sini, alhamdulillah. Senada itu, Pendeta Dr. Shepard Supit mengakui kencangnya dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia dari seluruh khalayak, khususnya relawan dan kader Partai Nasdem. Ya, ini suatu perhelatan yang luar biasa, sekalipun ini sebenarnya adalah internal dari Nasdem, tetapi ini menyampaikan pesan bahwa Partai Nasdem dan partai-partai koalisi serta para relawan siap untuk menghadapi pemilu 2024 dengan tentu konsisten menjunjung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini merupakan suatu perhelatan yang membawa damai, membawa suatu kebahagiaan, dan kita sangat apresiasi oleh karena ini dihadiri bukan hanya dari DKI saja, tapi kami mendengar dari berbagai pelosok bahkan seluruh Indonesia, dan rata-rata mereka datang dengan upaya sendiri. Ini merupakan suatu perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, tetapi pasti akan menjemput kemenangan. Itu kira-kira yang kami nilai apa yang terjadi hari ini. Siap para pemirsa, kembali lagi bersama KBA News. Musik di belakang kita yang sudah kita dengarkan, acara yang begitu ramai tadi siang sampai detik ini di jam 18.00 sudah dinyatakan selesai. Tetap saksikan KBA News